perubahan kepemimpinan baik negara, terus kayak provinsi atau mungkin kota, bahkan kabupaten, bupati dan lain-lain, semua itu pasti ada dampak plus minus lah. Iya. Nah, apalagi sekarang kan banyak orang nih yang di berita-berita zaman sekarang ini fokus kayak gimana sih punya rumah yang bener tuh seperti apa, ya kan? Ada yang tanya nih kemarin-kemarin, better mana, rumah secondary atau rumah primary? Sebenarnya primary nih ya, kamu nggak perlu tahu gimana cara bangunnya, gimana cara kamu ngatur strukturnya, gimana kamu cara desainnya, Nggak repot layoutnya, nggak makan waktu banyak. Oh iya. Jadi betul. kamu lebih kayak Selamat datang di Bopi, obrolan properti. properti. Oke, jadi nggak kerasa udah 3 episode kita ya. Ini episode ketiga, tanggal biru sih, Gio. tanggal 28. Oh kemarin. Habis coblosan nggak sih? Nah, nyoblos. Kemarin nyoblos. Jen, Kita tim putih. kok? Nggak boleh tuh, kalian Jangan ditiru, ada kan tidak. Kalau emang kamu milih beneran? Plus iki lo. Kamu nyoblos doang tapi ngacak kan? Cap cip tuh kan? Cuma nggak promo. Tidak promo doang kan? Kami yang penting nyoblos guys, harus nyoblos. Bukan kita mau Iya. golput sebenarnya kalau saya itu. Di rumah saya berantakan. Pembantu pulang, ya kan? Pusing saya. Nyoblos Waduh. lo nggak sampai sejam. Wis, Is. asik. Kok nggak ngerti nggonku sih? Iya. Rame bos. Ya, jadi buat kalian gunakan hak suara kalian ya, meskipun Udah lewat. setengah lagi. Udah lewat. Ya, Ya setidaknya pilkada kemarin tak rasa meriah lah ya. meriah Iya. banget. Meriah banget. Ini ngomong-ngomong soal meriah ya. Widih. Ada satu orang yang kelihatan bahagia banget. Wih. Harus balik Bekasi. Ya, Bekasi. Bener kan? Aku udah curiga kan. Aku Artis barunya Gimana? Bisa. Perasaan kena TikTok do your magic. Nah. Aku pengen loh dengan serius. Kok Apa sih kok rahasianya kok Iya. bisa kayak gitu? Rahasia TikTok Sampai ada yang kecantol loh, padahal Iya. luar kota, yang Surabaya nggak ada begitu. Jebus Bekasi gue. Ini di grup, aku masa nggak baca deh ada pembahasan ini. Kenapa juga di aku dibahas? Memang ini tidak ada deskripsi. Spontan kan? Ini loh guys, ini loh guys. Iya. Jadi singkat cerita gimana? Please editor jangan dicantumin Nanti linknya ya. videonya disatuin Linknya ya. ya. Editor, Jangan. ini videonya. ini Please editor jangan terlalu kreatif untuk aduh. kalian kena TikTok do your magic guys. Aku pengen buat kalian viewers Viewsnya 5.000. 5.000. Padahal viewsnya yang lain kecil-kecil semua ini. Gila. Gimana kok perasaannya kok? Gimana perasaan kalian? Enggak sih awalnya lebih kebingung sih. Bingung kan ya. Bingung. Jadi benar, cerita awal sampai akhir gimana sih? Awalnya kok bisa ada TikTok do your magic gitu? Maaf aja, ya, ini singkat lepas aja. dari properti Lepas, sebentar cuma ya. saya Kita kepo. meso dulu lah kita. Saya kepo. Gimana kok? Please editor jangan dicantumin. Editornya itu ya. aku. Kita di link. Oke, jadi ceritanya kemarin itu ya aku ada event. Jadi aku ada event salah satu mall yang lagi rame di Twitter yang katanya buat macet Bekasi ya. Lagi-lagi Bisa Pakuan dicari Group ya. Pakuan Group, Ya. dari Pakuan Group. Ini Pakuan Group, oh ya Bang. Iya. Dari Pakuan Group. apa-apa. Oke, dari Pakuan Group. Nah, dia lagi buka di Bekasi dan aku salah satu tim openingnya gitu loh. Terus habis itu tuh anggap aja acara utamanya udah selesai dan kita ada acara lanjutannya, jadi ada konsernya Malini gitu loh. Terus kan biasa, kalau aku nggak tahu sih, menurut ceritanya tuh orang Bekasi itu tipenya tuh FOMO kayak ini katanya ya, bukan dari aku, jangan. Dari hati kok. Lanjut. Pokoknya di info dari orang Bekasinya yang ku kenal gitu loh. Jadi memang suka apa sih kayak tempatnya ini loh, tempatnya FOMO. konser, tempatnya FOMO. konser. Astaga, jangan gitu dong. Nanti ini di komentar banyak tulisannya ini apa ya maksudnya gitu. Kayak dia. Mau rumah Surabaya. Aduh. Baru Terus abis gitu tuh ya
setelah konsernya, makanya sebelum konser berlangsung tuh agak heboh, ada yang pingsan, ada yang dorong-dorongan. Terus aku tuh posisi yang paling dekat sama panggung, terus aku tuh yang kru lain tuh dorong-dorongan, nahan orang, aku tuh nggak dorong, aku tuh cuma berdiri. Enggak dong. Enggak, duduk manis ya, duduk cantik. Aku tuh Dekat berdiri panggung. cuman yang kayak kakak kasihani aku bawa kak. Oh, duduk di yang kayak di video di Iya, aku Pure cuma Magic duduk ya. aja gitu, cuman bilang kalau Duduk manis ya sampai di video. Nah itu kok tiba-tiba jadi sportman itu gimana ya? Tiba-tiba Kan tetap- banyak tuh ini kru. judulnya obrolan properti, kenapa gede roasting? Enggak, mereka obrolan buat itu. Kan gengsi nih, kepo nih. Tiba-tiba ada satu yang viral. Siapa tahu viewers yang nggak pernah Siapa tahu beneran jodoh gitu kan. Astaga. Liz yang punya akun TikTok yang bikin videoku. Love you kata kok. Iya. Oke. Tunggu tanggalnya. Terus habis gitu tuh ceritanya tuh temen-temennya dia itu Videoin gue lihat. sebelum nge-videoin itu pokoknya mereka minta Instagram dulu. Oh jadi udah langsung on Langsung. sport. Temennya sih Oh. ngupload. Dianya sendiri ya. Dianya upload. sendiri. Lah kok kan harus dapat IG. Ah. Lah apa bikin video TikTok Pure Magic? Jadi yang Nggak terima, minta nggak Instagram pernah itu bukan orangnya, tapi Temennya. temennya dulu. Berarti Karena dia malu. nggak berani ya Rey? Ya infonya sih nggak berani sih. Terus habis Ya kan gitu cewek, wajar, malu-malu. tuh, waduh, mohon maaf, kamu harus tahu di Bekasi itu sangat barbar orang-orangnya. Aku kalian topan kotor. Iya. Terus maksudnya aku enggak gitu. Enggak, Ron. Terus lanjut. Emang Lanjut. Oke, di sana Tamar Kotop beneran kayak di paling depan. Kalau kalian ketemu video-video TikTok yang dari pojokan, ngelihat di pojokan sisi kiri panggung, itu kan cewek-ceweknya pada duduk-duduk. Itu kayaknya ada sekitar 50 orang deh. Mereka bisa bener-bener yang bareng-bareng semuanya tuh minta Instagramku. Terus ya, Aku minggu Serem depan banget pulang. loh ternyata. Aku minggu depan. Nanti Bekasi. masih ada sih kayaknya tanggal Desember nanti tanggal Natal 7. gitu. Iya. Tanggal 7 ada lagi sih. Terus Ki Natalan ikut. Ikut tampil. Kok ini judulnya bro? YouTube to Your Magic. Kayak aku. Terus habis gitu, ya aku bilang kayak gestarnya tuh enggak dong, gestarnya tuh Malini gitu loh, nggak usah minta Instagram gua. Tapi sampai akhir acara tuh kayak udah mau tutup-tutupan tuh mereka masih ngotot untuk minta Instagramku. Terus akhirnya ya aku kasih Instagramku, ya Ngotot. ngotot bukan dong. Ngotot kok gini sih? Ngotot. Terus lanjut. Terus habis gitu tuh ya sudah dari situ temennya nginfo kalau misalnya aku dibuatin TikTok. Oh iya Terus tim IO aku tuh nyari ketemu lah. Padahal cuma ngetik Pakuan Mall Bekasi gitu lah Wih, ceritanya. ini sambil sombong ya ngomongnya. Kenal gitu. Jadi Jadi- selama ini Koko jomblo tuh bukan karena Koko salah kota gitu berarti. Iya kayak. Bukan mungkin, ya kan? Salah kota. Target marketmu di Target Bekasi. Target marketnya di Bekasi. Ya target market tuh memang area-area Jawa Barat. kok. Ketokannya kan iki deh. Papua coba. Enggak apa-apa. Gak gitu, DKI. gak gitu, gak gitu. Tidak gitu. Oke lah orang-orangnya kayak mungkin loh. Boleh. Siapa? Orang Papua aku putih-putih loh. Iya boleh loh. Cok ngawur kan. Iya. Beta tuh dia sama dia Ambon. Nah, Kita itu sama ampun dia. bros. Kan tapi kan beda pulau aja. Iya. Ya lanjut terus setelah itu. Kok lanjut di IG Apa ini kok ini pasaan judulnya botes kenapa sih? Oke, oke skip. Apa lagi udah gitu doang. Habis kan bikin TikTok Pure Magic gitu. Terus habis itu di IG lanjut apa? Ini kok dilanjut terus ya? Aku DM-an. Oh iya. DM-an biasa woi, cuma tanya-tanya doang dia tuh. Kok kakak udah pulang dari Bekasi kah? Gitu doang. Mau ngapain lagi? Abis nge-crew ya pulang balik Surabaya coy. Kalau Mas Yusri kapan nih rencana viral gitu? Enggak, ini udah ada yang ngechat ini. It Station Grand City. Udah ya. Promosi. 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 Ya, itu aja sih. Ya siapa tahu di endorse gitu kan ya. It Station cuma di endorse. Gue yang Genus Station masalahnya sabu kan kok. Berubah. Ih berubah aku. Gak apa-apa. Ya sebalik obrolan Botiman, obrolan properti kan, obrolan properti ya. Obrolan properti. Ki kan kemarin habis nyoblos ya. Itu kan pasti Ada pilihan. ya dong, pasti dong. Tapi ada sing satu tok
Lah ini putih Kota kaget kosong. aku. Kota kosong. Aku tak nembus iku tapi ojo. Nah, terus kan pasti ada perubahan nih di tahun 2025. Ya harusnya sih ya kalau kita ngomong Kalau nggak salah. ke masalah apa ya, kepemimpinan daerah, kepemimpinan suatu wilayah, atau mungkin bahkan presiden baru kita juga Pak Prabowo, itu pasti punya banyak program kebijakan. Jangan salah. Lanjut ya. Ini kan oposisinya nggak sih? Oh, salah. Jangan dong. Ini oposisinya loh, jangan loh. Editor, oh enggak, editor jangan kamu kasih abang jangga loh ya. Sensor. Kamu Ya intinya kan perubahan kepemimpinan baik negara, terus kayak provinsi atau mungkin kota, bahkan kabupaten, bupati dan lain-lain, semua itu pasti ada dampak plus minus lah. Iya, iya. Nah apalagi sekarang kan banyak orang nih yang di berita-berita zaman sekarang ini fokus kayak gimana sih punya rumah yang bener tuh seperti apa, ya kan? Ada yang tanya nih kemarin-kemarin, better mana, rumah secondary atau rumah primary? Sebenarnya kan sempet lah kita bahas-bahas dulu lah ya. Bahkan Elia pun juga sempat bahas di tipsnya. Episode pertama kan ya? Kita bahas. Secondary primary itu juga pernah kita bahas juga di episode pertama. Tapi nggak tuntas. Memang cuma kulitnya aja. Kalau mau dibahas sih cukup banyak ya. Jadi mau bahas dengan tuntas. Kayaknya nggak gitu sih tadi kita briefing kan. Briefingnya nggak gitu tadi. Wah. Iya kan. Lanjut kok, lanjut. Primary itu ibaratnya apa ya? Kita beli suatu produk baru, ya balik lagi ya ke penjelasan awal kemarin dari developer A, B, C, D. Ya kita nggak sebut nama developernya kan banyak ya. Misal kan. Ya, misal Pak Kuon juga. Itu mereka juga punya namanya program-program promo ataupun ada juga yang membebaskan dari pajak dan juga ada bonus-bonus juga. Entah itu free AC, entah itu free smart door lock dan sebagainya. Tapi kan kita balik lagi ya, bangun dari developer itu plus minus sih setauku. Coba sih kalau dari kalian sendiri nih ya, Ya, kenapa kok? plusnya apa? Coba dari kamu satu aja lah, satu poin plus kalau beli primary itu apa dari kamu? Aku sih aku. Nggak mau aku dulu, nggak bisa. Kalau Ya, rumah primary itu kalau dari menurut gue baru kan gue itu. Jadi Jawaban nggak ada yang ngutek-ngutek, masih belum ada yang ngutek. Jadi tangan pertamanya kita yang ngutek-ngutek hitungannya Bu. Gitu. Jadi hitungannya ya itu kita dapat baru grace. Oke, itu pertemuan pertama, dapat baru grace kalau primary. Lanjut. Coba yang kedua, siapa dulu? itu jawabanku tadi sih. Iya, kan bisa dikit lagi ya, kan banyak Oh, ya. kalau misalkan primary itu Aku boleh lihat konten gue lagi gak? jadi kasihan sama kau. Aku lihat konten gue lagi. Coba diintip dulu boleh lah. Iya, iyalah duh. Aku pusing ini. Coba, kamu dulu apa? Aku dulu ya. Kalau menurutku primary itu enaknya selain baru first hand kan, grace baru banget Grace. tuh kan. Nominus. Salah satunya adalah biaya-biayanya masih banyak promonya gitu kan, kayak mungkin free BPHTB, ada juga yang free PPN, terus kadang juga ada yang ngasih free juga dengan apa namanya water heater, AC, Smart door lock. smart door lock gitu-gitu. Jadi untuk free-nya lebih banyak kayak gitu. Jadi kamu lebih secara gengsi mikirnya primary ini selain grace baru first time, terus kamu juga mikir banyak free-nya, banyak promo-promo. Ya, banyak promonya tuh sudah pasti harus cewek. Cewek, oke. Yang promo tuh Oke. harus ditetik cewek ya? Teng 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 teng. Ya, nanti kayak gitu ya, lagunya ya. Ya, kan dia. Ya, kalau menurut konten gue kan. Kontennya dari script ChatGPT ya Pak ya? Teman kita. Enggak. Tapi maksudnya kan kalau ini kan memang udah jelasin kalau ini rumahnya Grace. Tadi kamu apa? Promo. Banyak Promo, promonya. banyak Kalau free-nya. primary itu kan memang kadang kalau beberapa rumah itu yang kondisinya itu nggak perlu modal gede dulu langsung kan. Ada yang kayak
dari promo itu bisa ada yang kayak cuma DP 0% ya. Itu jadi memudahkan kayak orang-orang yang nggak punya modal besar, ada yang cuman bisa mungkin modalnya cuman untuk UTJ biasa sih berapa sih 10 enggak 15 ya 15 20 25 mungkin orang cuma punya uang segitu jadi itu cukup memudahkan mereka yang nggak punya modal besar untuk mereka tuh bisa ngambil unit gitu loh baru nanti tinggal sisanya di KPR-in kayak gitu itu memudahkan juga sih terus ya tambah lagi kalau dari promo kan sebenarnya bahkan ada yang beberapa developer kalau kamu beli rumah dia ngasih ini ya, apa namanya? dia ngasih apa free liburan. Ada nggak sih? Iya, baru-baru ini ada. ya. Thailand misalnya. Thailand, nah kayak gitu. Itu salah satu nilai plus sih menurutku. Oh jadi lebih kamu kayak ngelengkapin ya dari promo-promo Ya, tadi, ada gitu. juga yang masalah Biaya di awal. fleksibel ya, biaya di awal ya. Nah sebenarnya ada satu poin lagi. Apa tuh? Salah satu poin lagi itu kamu tuh nggak perlu tahu kalau primer ini ya. Kamu nggak perlu tahu gimana cara bangunnya, gimana cara iya, kamu ngatur strukturnya, gimana kamu cara desainnya, Nggak repot ya, layoutnya, nggak makan waktu banyak. Oh iya. Jadi betul. kamu lebih kayak balik lagi ya ke topik awal kita yang namanya financial planner yang episode 1 kemarin, ya kan? Itu kan itu dibahas tuh, karena kan waktu kita kan kayak kita bekerja itu kan berdasarkan dari waktu kita. Jadi energi kita tuh nggak kebuang banyak untuk mikirin hal-hal seperti itu. Benar. Iya, muda-mudi suka party kan, episode 1 ya. Nggak boleh pusing-pusing. Nah, jadi jadi keunggulan primer itu ya ini tadi. Tapi minusnya, Mahal. oke, Lebih mahal. satu apa? Lebih mahal. Lebih mahal. Kedua, Biasanya ukurannya cenderung lebih kecil. ukuran lebih kecil. Yang ketiga, Karena itu lagi juga. Sampai kasih fokus mana kok? Isu takon coding kita takon di rumah. Kau lanjut. Apa tadi? Kamu bilang lebih mahal. Lebih mahal betul. Ukuran lebih Mahal, kecil. ukurannya lebih kecil. Ukurannya lebih cenderung kecil. Apalagi ya kekurangannya ya? kira-kira kekurangannya apa lagi ya? Nunggu lama. Nunggu lama. Oh Nunggu lama, nunggu terus lama. tempatnya juga Nunggu ini nggak lama. sih? Seinden nggak sih? Itu baru bangun tidur. Ini habis coding, ini habis bangun tidur. Kan tadi pagi saat teduh kan? Tiba-tiba banget. Iya enggak? Apa enggak? Harus saya kita jawab. Ya intinya gini lah. Ini kan kalau bahas memory memang tadi pertama mahal, harga pasti kayak apakah ini mahal banget? Tergantung nggak sih? Tergantung. Cuma kalau untuk kita bilang di wilayah itu pasti lebih mahal, itu udah pasti. Sama harganya biasanya lebih tinggi dari secondary tapi ukurannya 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 cenderungnya lebih juga. kecil. Kualitas bangunannya. Kan kualitas Kualitas bangunan bangunannya. juga Kualitas dan bangunan. lebih lama. Oh, Biasanya bukan- juga di area yang ini nggak sih? Areanya beda-beda juga nggak sih? Ya. biasanya primary kan lebih ada yang Agak-agak Ujung. pinggir. Iya. Nah, bukan lebih curang ya. Kalau lebih curang cuma kita. Dan ada lagi sebenarnya satu lagi. apa lagi tuh? Kebanyakan kalau primary itu buat kita tahu aja ya. Kelemahan satunya lagi itu adalah kok dia aku lupa aku mikir apa ya? Bentar. ChatGPT. 1, 2, 3, 4. Oh ini apa namanya? Aksesnya. Oh iya. Ya karena nanti itu dibahas ya, karena agak-agak di pinggir ya. Selain waktu akses, habis itu apalagi DP Kepercayaan sudah. developernya nggak sih? Ya, kepercayaan developernya, betul. Itu paling penting. Ya itu yang tadi aku lupa. Kok untung kamu ingat? Itu dari lupa. Habis dari Bekasi tuh. Oh. Tuhan tolong. Katakan padanya. Ini rasanya sepanjang video itu diputer terus gitu ya. Aku curiga. Nah, tapi emang bener sih, balik lagi ya, beli primary itu terkadang bisa jadi suatu nilai investasi kalau kawasannya hidup.
Karena kalau beli Apa tuh memory bahasanya enaknya, hidup? kalau beli memory itu enaknya kan satu, kalau pas dapet developer terpercaya, kawasannya hidup, harga yang kamu beli di saat itu, ya kan, pasti akan berkembang naik, entah 5%, 10%, 30%, tinggal lihat waktunya kapan. Ini apa ya ngomong-ngomong? Tuh, mantap. Nah, sekarang coba nih bahas yang lain nih. Kalau secondary deh, Secondary. ya kelebihan secondary pertama. Enggak, DC. Dimensinya cenderung lebih lebar. Terus biasanya Lebih besar. Lebih besar. Dia cenderung lebih besar ya. Lebih murah. Biasanya lebih kayak worth it gitu, Bu. Worth Kok to bisa buy. worth it? Worth to buy. Kok bisa? Misal harganya sekian, tapi misalnya sekian harganya sama-sama. Berapa ini misalnya? Cuma dimensinya lebih luas. Oh. Kurang lebih sama lah. Jadi- ya. wilayahnya lebih hidup Sama. juga. Oke, karena sudah ada penghuni-penghuni lama Iya. dulunya. Oke. Udah di Jangan marah, dia bingung. terus anu Dia ketar-ketar dari tadi. Ya, Gak apa, jadi- do your magic. Do your magic. Apa lagi kelebihannya? Ayo, oke, dari apa kelebihannya? kalau di software testing tadi Apa ya secondary itu biasanya bangunannya sih. Hmm. Aku lebih banyak bangunannya. Apa sih pakai tiang pacul bukan? Tiang pacul. Tiang pacul. Pacul. Oh pacul sih. Kan buat mall dong. oh iya Iya beda. gemur bumi Pakai tiang panca. Tiang panca. Jadi biasanya tuh kalau misalnya kayak sumber proyek Oke lah. kan dong. Jadi struktur bangunan lebih terjaga. Lebih jaga, lebih oke biasanya. Dan Tapi, trusted gak sih maksudnya? nah trustednya kenapa itu? kok udah trusted? ditinggal beberapa lama kalau buru kita ya kan Benar setuju benar. Oh gitu. misalnya udah 5 tahun ditinggalin lama nih tek hal ini Ya bisa. Selain itu juga kebanyakan ya, ini paling penting juga. Include sama furnish-nya nggak sih ya? Enggak juga, itu furnish itu Ada menurutku yang iya, termasuk, enggak ada yang masuk. enggak. Tapi kan kalau dibicarakan kelebihan include furnish itu kalau menurutku sih nggak termasuk kelebihannya. Karena kan primary tapi biasanya udah dapet gak sih Bu? Iya. dapat. Cuman harganya Dapat. lebih Tapi tinggi harga lebih biasanya. tinggi biasanya. Karena primary, kamu kan tadi bilang apa baru grass. Grass, Nah, jadi pasti lebih mahal. Oh lokasinya. Nah, lokasi. Lokasinya. Isinya betul Jadi udah ada 1, 2, 3, tambah lokasi 4 ya. Lokasi. Ada lagi 1, Apa tuh? Apa tuh? sertifikatnya. Oh iya. sudah pasti Belum pasti SHM, tapi at least biasanya kebanyakan sudah HGB atau SHM. Iya. Oke. Tapi ada juga nih properti-properti lain yang masih petok D, letter C. Iya. Itu juga masih ada di Surabaya. Banyak ya. Daerah ini. Agel, Puan yang terus daerah-daerah Lebak juga ada. rame banget tuh, rame banget. Cuma apakah pengurusan itu susah ya? Sebenarnya nggak susah. Tinggal waktu sama siap biaya aja. Ya. Sebenarnya kalau cuma dari HGB ke SHM ya nggak mahal. Aku pernah bahas di tipsku sebelumnya lah. Kan kamu editornya. Nah, terus juga sudah pasti sudah IMB-nya juga. Nah, IMB-nya jadi izin membangun bangunan cuma ini susah editornya sih. Kok harus mari tes kak bingung kan? unit testing Sorry, segi properti. Ya cuma gitulah. Kadang ini secondary bedanya sama primary tadi itu kayak legalitas ini 50-50 secondary itu. Kadang itu ada rumah secondary yang tanpa IMB. Kok bisa? ini gak izin Ya zaman dulu tuh kayak ya wes kon bangun dewe atau apa. Dulu pun zaman dulu mungkin tahun 2010, 2008 dan sebelumnya tahun-tahun sebelumnya di atas tahun 2000 kayak IMB itu sebenarnya kita orang ini ya sudah tahu IMB itu adalah aturan yang pemerintah yang dibuat tujuannya untuk kamu memberikan pemerintah memberikan izin kamu buat bangunan di tanahmu. Nah,
pertanyaannya kan satu kebanyakan. Orang-orang kan kalau zaman dulu, gak usah ngurus lah, bangun dewe, pokoknya bangun, aku sudah surat tanah nih, beres, dikiranya beres. Tapi nanti, kalau tiba-tiba nih, ternyata kamu bangun rumah, atau mungkin bangun ruko, terus nggak ada IMB-nya, ya repot, ngurus apa-apa nggak bisa. Tapi sekarang Kerja udah ganti komersil. nama, Bu, IMB. Oh Dari iya. tahun 31 Juli Tapi sekarang. 2021, IMB digantikan oleh Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG. Oh, Oke, wes. oh. PBG dapat diajukan Ya linknya di bawah aja ya. Ya, linknya ada di deskripsi Linknya lah. masih di bawah. Kalau nggak Google sendiri, Google sendiri. Nanti kita jelasin di deskripsi lah ya. Nah, cuma kan baru-baru ini ya. Bentar. Kelemahannya kita belum bahas ya. Oke, Kelemahannya beli secondary itu apa ya? Ya tadi. Jadi kan kelebihan tuh. Jadi Oh iya. Kekurangannya tadi itu. Kan aku tadi udah sebutin satu nih, yang IMB tadi. Apakah penting nggak penting? Kekurangannya Biasanya butuh biaya tambahan buat renovasi, Bu. renovasi. Sama Oke. waktu juga. Waktu kenapa kan udah jadi bangunannya? Iya udah jadi tapi kan butuh waktu renovasi. Oh, butuh waktu renovasi Terus sama habis biaya itu- renovasi. Habis nanti. Ya itu sih apa namanya kalau menurutku karena bangunannya kan sudah second nih. Ada yang sudah disolusinya. Udah ya, kamu dulu lah. Apa ini? Gimana? Apa ini? Nggak, kamu dulu aja deh ya. Aku kasih loading dulu. Apa ini? Editor nanti Baru banget ini. dibuat efek loadingnya. Net. Seneng aku ngerepotin. Oke. Apa itu tadi kok jadi lupa aku. Ya istilahnya kan karena bangunannya kan istilahnya agak kasar ya bahasa, cuman kan second gitu kan ya. Ya jadinya ya kita nggak tahu kondisi bangunannya seperti apa sudah. Gitu. Oh, dia bangunnya seperti apa? Nggak tahu, kurang lebih Ya, ya. kalau misalkan baru grass kan udah pasti tahu ya kualitasnya. Ya pasti yang pertama tuh kan yang terbaik ya. Tapi mau ngomongnya Apa? kelebihan secondary. Kelebihan secondary. Kekurangan primary. Bangunannya. Iya. Wah, itu labil, Bos. Labil memang. Mm-mm. Aku 2003 weh. Oh iya. Ketiga. Terus kalau kamu deh, ntar aku jelasin. Apa sih? Kekurangan. Enggak, ini pembugaran. Kamu apa tadi? Pembugaran. Pembugaran. Itu kayak di renovasi. Kamu apa? Dia nggak tahu Oh ini sama nggak sih tadi? Dia nggak tahu struktur bangunan. Aku jadi lupa. Oke, kalau aku sih mungkin lebih ke arah biasanya kalau rumah secondary itu di wilayah kampung nggak sih? Kayak Enggak juga. Enggak bisa Enggak ya? aku. apa ya? Oh, aku tahu. Aduh. Unitnya terbatas. Enggak. Enggak juga, secondary juga Bisa ke banyak. tangga aja deh. Enggak, maksudnya misalkan misal, oh aku pengen yang di sini, budgetnya segitu kan lebih sempit. Kalau primary kan banyak stoknya, gitu. Iya enggak lah. Iya, oke. Dapat contoh? Ya, apa? Pengajuan KPR ke bank yang lebih selektif. Oh, Itu ini lebih selektif. susah. Soalnya bank lebih selektif memberikan pinjaman, terutama ke rumah second. Kemungkinan bank memberikan pinjaman itu sebanyak 40 sampai 50%. Bisa lebih nggak sih? Bisa, tergantung mood banknya Mas Said. Ini karena kamu bahas Bang, ya. Langsung. Wah, ini ujian langsung di sini. Ini Hari ini kayak panas banget ya Ini rasanya. karena kamu bahas-bahas tentang bank, ya kan. Sebenarnya gini, mau beli rumah primary atau secondary, bank itu sama-sama kolektif menurutku. Sama-sama pinter. Cuma perbedaannya, kalau di primary, bank itu mungkin ada namanya program-program contoh KPR Express. Oh iya. Ya kan? KPR Express itu tidak melihat rekening. Yang penting pokoknya dia punya bunga segini, kamu mau terima, dia hanya lihat kerjaanmu apa, just cuma lihat doang, udah. Ya sudah, kalau udah di AC sudah tahu kerjanya ini, memang kepemilikannya ini, udah selesai, beres, langsung ACC. Gak pakai ribet-ribet kayak kemarin Ilham. Editor Ilham ya. Ya kemarin kayak gitu. Karena KPR Express. Jadi Express, padahal sebelumnya KPR dia ini customernya minta ini, bank itu, wah pusing kali ya kan.
udah pendapatan cuma ya gitulah, ya kan? Akhirnya ya makanya bank itu bilang kamu bilang kan tadi kan kayak selektif kan. Nah, padahal sebenarnya nggak gitu juga sih. Nah tadi kan Elia kan juga bilang untuk masalah bank, untuk masalah itu kan balik ke masalah KPR tadi, ya kan? Secondary itu kenapa lebih susah? Karena memang secondary ini kan kebanyakan orang itu beli bukan dari developer. Sedangkan orang-orang yang sudah bank itu dengan developer itu mereka punya namanya PKS, perjanjian kerjasama, bukan persatuan. Nah persatuan itu jadi partai itu. Ilmu wes Jadi nggak punya ilmu lagi kan? Oke. perjanjian kerjasama. Jadi kayak gitu, masih ada perjanjian kerjasama antara pihak bank dan developer. Jadi kalau misalnya mereka itu kan punya nih namanya perjanjian kerjasama. Andai kata debitur tidak bisa melunasi ataupun apa, kalau primary kebanyakan masih ada program namanya buyback. Buyback itu adalah istilahnya Beli balik. yes, ya bahasa Indonesia itu Terjemahannya sih. sih. Ya, terjemahannya itu. Terjemahannya. Ya, developer itu bisa mengambil balik Ya. dari bank, kayak gitu. Cuma ya kembali lagi, kalau secondary kenapa lebih selektif? Karena apa itu tadi? Ini kan nggak tahu nih, rumah ini kan memang dijaminkan harganya berapa, pasarannya gimana, apakah daerah situ oke nggak ataupun apa, apakah kerjaan debiturnya ini nyukupi kah untuk mengambil kita bilang kalau di itu namanya apa ya? Apa sih namanya itu kalau orang utang KPR itu? Plafon. Plafon. Nah, Plafon. apakah plafon ini cukup nggak untuk orang ini gitu loh? Nah, karena dia kan lebih selektifnya gitu kayak kerjaannya dia, penghasilanmu cukup nggak gitu loh untuk Bisa nggak nanti melunasi? iya melunasi utangnya ini. Nah kalau misalnya memang dari penghasilan cukup bahkan lebih ya auto approve juga, nggak susah. Dan bahkan kalau orang yang penghasilannya lebih, tak kasih tahu dikit-dikit ya ini ya. Ada beberapa bank itu, kamu mau beli primary, mau beli secondary, bisa ngasih keuntungan satu, KPR tanpa bunga. Hanya beberapa bank. Ibaratnya nih, kamu kalau orangnya punya duit 20 M, rumahnya cuma beli 2 M. Ya kan? Ini 1 tahun dia penghasilannya, katakan penghasilan bersih, ya kan? Penghasilan kotor 20 M, penghasilan bersihnya 10 M misalnya. Kan cukup nih. Harusnya dia mau beli cash bisa tuh. Beli 5 bisa. Beli 5 bisa tuh 2 M-an kan. Cuma kan kadang kan orang mikir, ngapain aku harus beli 1 rumah langsung. Mending tak puter aja. Nah, bank itu ngasih saran. Nah, daripada kamu puter buat kerjaan dan lain-lain, nanti takutnya resiko dan lain-lain, ya gini aja, uangmu ini masukkan ke bank. Nanti bank yang ngelola. Oke. Bank yang ngelola, kamu dapat keuntungan nih. Ya kan? Katakan bunganya harusnya bunga KPR normalnya 4% misalnya atau 5% atau bahkan 8% misalnya ya. Ya nanti bungamu tak kasih segitu juga dari tabunganmu. Jadi kamu nyicil KPR-mu, selain uangmu gak hilang, uang 10M gak hilang, kamu dapat benefit macam-macam dari bank, plus bunga yang kamu dapatin tadi itu ya udah bayarin bunganya KPR. Jadi yang kan bunga KPR yang tadi 5% atau 8% tadi itu dibayar sama bunga tabungan dia. Jadi kan 0, dia cuma bayar pokoknya aja. Ini lebih keren daripada in-house. Tapi ini tadi balik lagi, ini ke orang-orang yang punya duit, uangnya lebih-lebih. Terus ngatur pajaknya mereka juga enak. Oh ya, seolah-olah punya utang. Jadi kan dari pajak kan juga bisa dimainin pembayaran SPT-nya. Aman, ini legal kok, ini cara legal, ini cara legal. Kalau cara ilegal nanti kontak aku aja. Aku tidak terasosiasi. Aduh, nggak tahu. Aku hanya Nah, kita para Gen Z Tuh. nggak sepintar itu. kita hanya Ya. mahasiswa informatif. Saya apa cari Karena kan banyak nih orang-orang kan bingung ya apa caranya ya, kok bisa kamu dapat klien bisa dapat kayak gitu. Ya sebenarnya bisa. Cuma jujur aja, ya saya sudah punya plan banyak seperti itu. Customer saya nggak pernah dapat KPR, saya juga pusing juga saya. Plannya udah banyak ini ketata ya kan, tapi nggak pernah dapat. Ya terima kasih bayar-bayarku yang cash. Terima kasih banyak.
1, 2, 3. Cuma aku dengar ini. Baru-baru ini ada yang share di grup kita. Pajak ya? 2025 bakal bertambah. 2025 dengar-dengar pajak akan naik PPN untuk primary ya ini ya. Untuk betul? Naik dari yang harusnya 11% jadi ke 12%. Betul? Itu kan emang pajak tahun depan kan emang bakal naik ya. Ya, memang 11% semua jadi 12%. merata. Betul, termasuk properti juga akan kena Termasuk dampak. properti. Nah, itu dengar-dengar juga dari situ pajaknya kan naik dari 11 ke 12%. Terus ada juga BPHTB katanya mau dihapuskan oleh Pak Prabowo. Betul. Iya kan? Itu gimana Jen ya? Bener nggak sih itu? BPHTB itu kalau kita tahu ini kan pajak paling besar penerimaan Paling besar. untuk wilayah. Ya aku boleh buka kertas. Nggak, itu dulu lah, masalah pajak PP-nya dulu lah, gimana? Kok bisa naik, itu kenapa? Atau memang harus dinaikkan, atau gimana? Coba jelasin. Aku melo kok. Yang jelasin nanti kameramen. Kamera 3 fokus ke Jenny. Ini di luar briefing ya tapi ya pembicaraan. ngomongin. Ada kok. Nggak begini briefingnya beda. Ini intermezzo dulu. Yang dalamnya belum nanti. Beda. Kan, itu kan kemarin kasih link 1, 2, 3. Dua. Oh, 2 link. Dari media pip, ya kan? Media ini Heeh. sama bis. Iya. Elang nggak sih? Bis. Elang. Ya kan? Bis. Bukan yang ketiga tuh tentang yang 3 istri itu juga. Yang dibahas. Teman kita Itu yang dibahas. Ya ampun. Itu yang dibahas. Silakan Jen. Jenny, kamera 3 fokus. Itu zoom. Ini aku nggak siap jujur. Briefing itu sih kayak gitu soalnya. Gitu kemarin ya. Kita Google Meet gitu tau semalam. Mana tuh Google Meet? Google Meet. Iya Google Meet. Dia aja nggak baca. Gak gitu Lo kan mau kirim Google Meet, ngapain aku baca? Ketorken sih gak baca. Ya gitu Google Meet-nya kan beda gak ikut kemarin. Sama gak baca grup. Udah ngerespon kok. Lanjut. Udah ngasih link kok. Berarti Google Meet-nya ngasihnya tanpa aku. Oke, kita balik ke jalur awalnya lagi. Malah tuh Tadi bahas malah. apa? Kok kita berantem? Baca gitu. Oke, bahas aja. Oke, bahas Ya Pak Jen. Ini aku jelasin yang gue tahu aja. Ya, jelasin yang kamu tahu. Ya kan namanya juga Gen Z ya. Harus tuntas. Enggak, ini emang di luar skenario gini soalnya. Kupas tuntas sampai inti. Ya, jadi tahun depan kan bakal naik kan guys, yang PPN yang sebelumnya 11% naik jadi 12%. Oke. Nah, itu juga ada salah satunya pengaruh di yang namanya tuh KMS. KMS singkatannya apa? Apa tuh? Apa tuh? Kumpulan manusia Surabaya. Bukan. Apa tuh? Kegiatan membangun satuan. Satuan. Betul. Kenapa jadi satu aja? Satuan. Kok satuan? KMS tuh. Kegiatan membangun sendiri. Kegiatan membangun sendiri. Aku salah nyebut tuh nama Yus. Ya, kegiatan Kok kira satuan dibangun? Gundam. Kewan bro ini bro. Ini udah kemana-mana. Lanjut dari Iya, KMS. kegiatan Terus. membangun sendiri, ya kan. Nah, itu pajaknya naik karena terpengaruh oleh pajak yang naik juga di tahun 2025 kasusnya 11% jadi 12%. Nah, itu juga bakal pengaruh karena sebenarnya untuk hitungannya ada rumusnya sih ya, kayak 20% Apa aja rumusnya? dikalikan PPN terus dikalikan DPP. DPP itu apa Jen? DPP itu biaya di luar bangunan atau tanah gitu ya. DPP itu bukan itu. Singkatannya aku nggak tahu. DPP itu adalah kayak kamu punya kalau kita barang retail itu HPP. Aku baca di sumbernya seperti itu sih tadi. Nggak tahu. Ya Terus DPP Bapak aja yang itu jelasin. DPP itu kan kayak harga sebelum PPN gitu. Gue tak jelas contoh ice, saya nanya lagi. Lanjut kamera 3. Wah. Ya itu karena itu makanya berdampak guys ya Sita itu aja. Loh, Ayo gak tuntas Ren. Biasa ya, Gezi. kok bisa memang kok ya. bisa naik 2,4%?
Kenapa tuh? Ya kan pengaruh sebelumnya kan PPN-nya kan 11 ke 12. Jadi pengaruh dong. Iya sebelumnya Dari 2,2 jadi 2,4. Iya sebelumnya KMS itu pajaknya berapa emangnya? 2,2 karena kan PPN-nya yang Awalnya tahun ini kan 2,2. 11%. Iya berarti kan karena PPN 11%, untuk KMS-nya kan 2,2 kalau kamu bangun sendiri kan, bener ya dia? Yes, kalau bangun sendiri. Tapi bangun sendiri itu pun juga ada ketentuannya ya guys. Jadi nggak yang semua langsung kayak, oh semuanya kena KMS itu nggak juga. Jadi ada beberapa tuh salah satunya adalah bangunannya tuh yang terdiri dari kayu, beton, dan jenisnya gitu sih. Terus yang kedua yang paling penting adalah yang luasannya tuh 200 meter persegi minimalnya. Gitu. Jadi kalau misalnya aku punya 100 meter persegi, ada 10, tak bangun 10 gitu nggak kena? Oh itu tanya sama sumbernya tadi aja ya. Terus Loh, iya toh, kan nggak apa-apa toh. Misalnya aku punya nih tanah 1000, tak split kan. 10, 100, 100, 100, 100, 100, mau tabur kan ngayam Ini gitu kenapa kan. jadi aku yang dijebak sih? Kayaknya orang bibinya kayak gini deh. Kan split kan. Iya, mana ada skripnya begini, nggak ada. Loh kan nggak apa-apa. Aku Jadi, cuma kasih info guys, besok bahas soal ini gimana? Aku kan tanya ya, udah kasih sumbernya ini. Terus kalian nggak ada yang baca kan, cuma aku doang kan. Baca tapi coba Baca. jawab aku. Barusan tadi yang dibaca. apa itu Iya tapi jemit ah. wih, Ya habis. Apa ini tiba-tiba? sebenarnya gini dia, jadi lagi ya. Jadi misalnya kamu punya luas tanah 1000 nih, ya kan? Mau kamu split 10, 10, 10 ya. Kalau misalnya satu surat sertifikatmu nanti setelah kamu split itu luasannya cuma 100 meter persegi, kan banyak nih rumah-rumah zaman sekarang nih. Developer kan pinter-pinter nih, ya kan? Developer tuh kayak developer mandiri. Contoh, kamu punya developer di Pantai Mentari, ya kan? Bapak Tit itu kan. Nah, itu kan dia kan awalnya kan beli rumah tuh yang secondary, ya kan? Contoh misalnya dia punya rumah lebar 12 kali 15. Berapa sih 12 kali 15 itu? Dua belas kali 15 itu 60, 100 inilah. 160. 160. 180 ya. Sorry guys. Ya apa sih? 12, 15 kan 180 nih. Ya. Dibagi nih sama dia 2, jepret. 6 kali 15, 90 kan itu. 90 meter persegi. Bener gak sih 6 kali 15, 90? Kurang lebih seperti itulah. 15 kali 6. Iya 90 betul. Ya, betul. 90. Ya kan bagi 2 kan pas nih 90. Nah itu kan masih di bawah ya, ibaratnya masih di bawah dari standar KMS mu yang kamu bilang tadi loh. Berarti kan kalau mereka itu kan bisa nggak kena pajak juga, benar nggak? Kalau kamu dari baca teori kayak gitu nggak? Iya. Nah, cuma kalau misalnya kamu bangun tanah sendiri, kamu udah beli tanah, oh udah aku udah siapin tanah nih sebelum nikah, 216 meter persegi misalnya, 216. Ya kan? Itu sebenarnya tuh lebih besar sama dengan atau lebih besar dari 200 ya? Baru kena itu. Lebih besar. Lebih besar sama dengan. Berarti 200 sudah kena. Oh, Menurut info. menurut info kayak gitu ya. Info. Berarti kalau 216 berarti ya udah pasti kena. Kalau kamu bangun sendiri, intinya walaupun bangun dengan kontraktor ataupun apa ya, tetap tambahan itu tadi. Oh berarti itu aturan paten satu Indonesia gitu semua berarti? Sebenarnya itu dari dulu sih. Jadi, Dari dulu? Jadi cuma tarifnya doang yang naik. Oh tarifnya doang yang naik. Ini udah dari tahun berapa ya? Kayaknya tahun Tapi hitung-hitungan kayak gitu kan 94 misalnya harusnya. contoh, kita kan Gen Z ini memang nggak sedetail itu ya. Memang banget kan. Kita akan bilang kelemahan Gen Z adalah memang tidak sedetail itu. Tapi kalau buat hitung-hitungan seperti itu tuh bisa tanya ke notaris nggak sih? Bisa ya? notaris, bahkan sekarang ChatGPT gimana ceritanya? loh, bisa juga jadi Oh, bisa. oh, Iya. Wah. Karena sekarang kan semua data informasi apapun itu bisa dicari di Google ataupun Oke, apa. Tapi aku nggak pernah pakai ChatGPT loh Bu, selama ini Bu. Ini kan cuma sekedar ini kan, apa namanya? YouTube aja. Pencitraan doang aja. kan ya. Ya kita nggak ada yang bilang sih Yus, tapi kalau kamu merasa ya. Iya, tapi aku nggak pernah pakai buat tulis. Terus pakai apa? Sing satu. Oke. Jadi sebenarnya info-info kayak gini itu kita lihat dari sosial media ataupun internet Udah itu sudah banyak ya. banyak sebenarnya. Cuma kan
banyak orang yang awam nggak ngerti, tiba-tiba loh, ini tarif apa ini? Tiba-tiba Iya, keluar iya. waktu mau bangun, mau izin IMB atau tadi apa? PGB. PGB. PGB apa PBG? PBG. BBG. Apa Bener nggak? PGB? Ya itulah ya. Nanti editor tulis yang bener ya. P persyaratan pengguna PGB. PGB, PGB. PGB pembangunan persyaratan guna bangunan. PPG. Iya toh Ya. persatuan mana? Persyaratan guna. Ya intinya ketika tiba-tiba muncul tarif-tarif yang kalian nggak ngerti, itu sebenarnya sudah ada semua dari dulu. Notis aja. Cuma kadang itu orang kaget aja, ini apa ya? Kok ada tambahan biaya segini? Karena kan hitung-hitungan kalau 2%, 2,4 atau berapa itu kan tidak langsung dari harga bangunanmu sebenarnya. Masih dikalikan dulu dengan harga PPN-mu dan lain-lain. Paling sebenarnya cuma ketambahan-ketambahan itu ya mungkin kalau 200 meter persegi kemarin hitung-hitungan kalau nggak salah di Contoh itu kan sekitar 5 jutaan ya. Ya kan? 5 jutaan. 5 jutaan. Jadi kayak pajak-pajaknya itu Iya. akan jadi ya kurang lebih Kalau dos. iya Itu kalau untuk simulasi hitungannya aja. simulasinya kan simulasinya. kurang lebih paling ya cuma nambah 5-6 juta lah. Bahkan kan kalau orang udah siap untuk bangun ya sudahlah duit 5-6 juta ya kadang kan kita nggak notice. Ya kan? Tapi kalau bagi orang yang awam dia nabung setengah mati terus tiba-tiba dia nggak tahu kan Dananya kaget. mepet, Iya. iya. Oke, Apa oke. ini uang juta 5 juta padahal ini Kagetnya apa? Gitu. kamera ini kan nanti di efek ya. Kita biar match lagi. Ya kalau nanti kayak gitulah. Apalagi nih yang membahas-bahas nih. Apalagi Kayaknya ya. sementara untuk masalah pajak atau kenaikan, ya itu sih. Tapi kalau kalian mau lebih rinci lagi, mau tanya-tanya lagi ya, DM ke Jen. bisa langsung DM ke kita lah. Jen aja. Jen. Ya. The is ini sudah bisa lah ya. Jadi minim kita ngecek dulu. Iya. Kalian tanya dulu kita lihat bentar sejam. Jadi Baru jawab. di sejam itu dilempar ke Siapapun sih ngerti. Rek iki oprek. Ya kan minim pokoknya informasinya tepat. ya ya. Pasti tepat gak bisa. Wis. Wis. Buat yang mau join Bisa DM aku. di Yuk, kowe kan YouTube do your magic. YouTube Oh iya, di. Buka YouTube di gini di capture dulu. Ini full roasting kayaknya. ya. Kenapa? Aduh, aku balik ke Bekasi aja. Enggak. Oh. Oh, dia. Rekam ya kamera 3. Kak Lela, siapa namanya? Siapa namanya? Enggak, jangan dong, jangan dong. Kita kedengeran jauh banget sih di mic-mu astaga. Enggak kan jangan namanya. Kalela banyak. Iya. Makasih ya banyak. Kalela. Yang LE, LA, L3, SS, H, O, A itu lah. Nah, Pokoknya itulah. keluar deh dulu ya. Ini nanti Yusuf. Sini kan dulu aja. Oke, terus tadi pajak udah. Jadi dari awal tadi kan kita udah bahas primary. Iya, awal pertama kan nggak salah ini viral. Do your magic. Ya kan, do your magic. Habis itu kan kita juga udah bahas primary, secondary, kekurangan kelebihannya, lebih detail. Terus masalah perpajakan, masalah nyinggung KPR juga udah dikit-dikit, ya kan? Nah, Ini kalian punya keresahan apa lagi selama seminggu kemarin ini? berarti kan per tahun itu pajak pasti naik ya? Nggak Hampir pasti, bisa tapi dibilang. pas Iya, mungkin bisa mungkin naik. bisa naik, betul. Jadi berarti pas aku umur 30 nanti bisa jadi pajaknya nggak Bisa 12%, 20% bisa 20%. Mm-mm. Nah, kata nggak 7 tahun mulai nggak jadi nikah. Main pajaknya nggak. Kayak tinggi-tinggi banget ya. Iya. Nah, kan Soalnya dosen- gini, Yus, kan yang misalnya nikah, kan kita ngomong nih ya, semua biaya, dia kan nggak bilang nih ya, kita kan sempat nyinggung nih, yang naik PPN itu nggak cuma properti tok, semua, pajak restoran pun naik. Restoran, terus mobil pelatih. Ini aku mari Mm-mm. bayar pajak pelatih. Aku 3 juta, Wi. Nomor mama. Satu.
Piro? SNK piro kan? 4. Musuh 4 sih. Sampai. Aku 38 aku ini. Nek sing iki nek sing race iki Harusnya 2 lah. 2. Nih hampir 3 lah ya. Sing siji. Oh, sing Fortuner itu ya. Kata itu pagi ya. Enggak sih. Aki, Kok nek mau murah mana ono? Wuling, REV. Wuling 134. 5 lah. 5. Kan enggak perlu. Minta ngelinjak. Ya emang gitu. Ada lagi, apa lagi? Pajak makin tinggi itu wajar karena mau pemerintahan siapapun ya. Karena yang bikin pajak, nah kita sebenarnya ngomong ya pajak kita itu pajak paling rendah loh di dunia itu. Naik gara-gara apa sih? Bukan naik, memang harus naik. Jadi masih pemimpinnya kok Presiden Yusri katakan. Aku misalnya aku naik. Nah, kok nyalek wis. Terus malah jadi, ya kan? Tetep baik. Pasti mau naik no pasti. Aku yakin. Jelas 50%. Paling kanca-kanca mutok wis, ya wis lagi koncoku enggak usah lah. Tapi kan haram ya kayak gitu ya. Percuma kalau kanca-kanca musim nggak kena pajak, tapi kan dipakai pajak. Pasti orang-orang kan yang kena nasi naik, ya kan? Cuma ya Cukup gini. Cuma ya gitulah. Kita bisa bahas masalah kayak perpajakan ini nggak menutup kemungkinan pasti naik. Ya nanti kalau mau bahas pajak atau mungkin bahas yang lain, nanti perlu dah kita undang satu ahlinya aja kalau enggak. Kayaknya tuh solusi terbaik deh ya. Iya. Kita harus briefing 3 hari sebelum. Ya, briefingnya minta tolong banget ini ya. Minta tolong banget. Saya agak nyesel. Saya coba cari orang yang bisa ya ngerti ya. Nanti kita undang aja ke sini ya kan. Kali-kali kan masa kita cuma ya ini aja orangnya kan. Sekali kita ngajak tamu. Boleh nggak sih? Boleh banget. Ya kita doakan lah ya semoga bisa. Ya dan tamu kan udah suka yang ini. Yang pasti. Pasti aku ngin. Oh iya betul. Nggak, tapi ini tahu kan bapak-bapak nanti. Saya undang yang lebih muda dan juga masih bisa dipanggil CC. Wah, ayo meneh kok. Kok meneh? Mau kan jauh lagi. Kita kan barusan bahas minggu ini, kan nggak tahu apakah nanti podcast si episode 5 atau episode 7 secepatnya lah. Aja aku excited. Tapi mungkin kita podcast dari sini loh nanti. Kita podcastnya ke orang itu, ke tempatnya dia aja. Oh, boleh. Vlog. Gitu ya. Tapi kalau bisa dari sini sih lebih enak lagi kan. Mau naik residence. Mantap. 1 PR. Sudah? Endorse sudah? Pokoknya kamu ngulang-ngulang terus sampai kamu denger kan? Sampai pakun. Udah lah kayaknya itu dulu ya hari ini ya. Simpel-simpel itu aja dulu ya. Iya. Jadi Soalnya masih banyak kalau seperti ini, sungguhan nggak ada habisnya. buat kalian yang mau request kita bahas apa, give pause ke kita. Nggak ada. Request ya gue. Ini bukan sosial sebelah. Ya, jadi buat kalian buat kalian yang mau tanya-tanya apapun lah di komen ini bawah ini tanya orang. Komen tuh available buat kalian yang tanya lah. Kemarin aku ngeliat komennya kita tuh. Ono sing tanya emang gue. Malah tanya Bitcoin gue. Bukan. Iya. Tanya Bitcoin. Ini maaf apa keluar dari topik cuma menyambungkan USDT ke Bitcoin kan benar. Kita akan bahas guys. Kalian salah ini akun gitu. Cari yang lain ya. Ya Oke. mungkin nanti lah ya, senggol-senggol dikit boleh lah. Oke, buat kalian para paus di luar sana. Kok paus lagi? Well, apa sih namanya? Dunia kripto itu. Well. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi di episode keempat. Kalau episode 3 rame. Nggak peduli rame. Pasti ada. Terus pasti. Oke, jadi sampai jumpa lagi di Botik. Obrolan